Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang mensingkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah pergumulan Rasul Paulus. Ketika ada utusan iblis, ketika ada duri dalam daging, yang dia usir gak mau pergi, ya ditengking gak mau pergi. Ya itu menjadi satu kelemahan yang ada dalam diri Rasul Paulus. Nah ketika itu Tuhan memberi jawab kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang. Termasuk untuk hidup kita. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah dalam hal ini kita diajar seperti Rasul Paulus. Bahwa dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dengan sempurna. Kalau kita masih kuat, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang yang masih kuat, dia akan merasa, ya aku mampu, aku bisa. Yang terjadi kemudian orang itu justru kurang mengandalkan Tuhan. Ya karena masih bisa sendiri. Nah dalam hal ini firman Tuhan nyatakan supaya kita ini bersandar terus kepada Tuhan. Dikatakan supaya kuasa Kristus itu turun menaungi kita. Supaya kuasa Tuhan itu terus nyata dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kalau kita punya kelemahan, kita punya kekurangan itu hal yang wajar. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan yang akan nyata bekerja dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini bergumulnya masalah, aku kok sudah ini sekian lama bergumul, enggak juga bisa pergi ini masalah pergumulanku. Ya, mungkin kalau seperti Rasul Paulus katakan ini duri dalam daging. Ini kelemahan kok ada terus. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan izinkan kelemahan itu ada supaya apa? Supaya kita tidak bermegah atas kemampuan kita, atas kehebatan kita. Supaya kita selalu ingat bahwa kita punya kelemahan. Dan supaya kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan inilah dia justru akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang sempurna itu yang akan bekerja dalam diri orang tersebut. Jemaat dikasih Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kok Tuhan gak sayang ya. Kenapa kok ada duri dalam daging? Kok ada kelemahan dalam diriku?
Setiap orang punya kelemahan. Satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi dengar baik-baik. Kasih karunia Tuhan cukup. Sekalipun ada kelemahan dalam diri kita, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Justru kelemahan-kelemahan yang ada itu diizinkan Tuhan ada supaya ada kuasa Tuhan bekerja. Karena kalau orang tidak punya kelemahan, orangnya luar biasa semua. Orang bisa lupa dengan Tuhan. Orang akan berpikir, buat apa Tuhan? Aku bisa sendiri. Itu yang terjadi, yang seringkali terjadi atas hidup seseorang. Karena itu Tuhan izinkan ada kelemahan dengan tujuan justru orang itu akan terus bersandar kepada Tuhan. Karena di balik kelemahan ada kuasa Tuhan yang sempurna. Yang akan terus menguatkan, menolong, memampukan kita melewati setiap apapun keadaan. Di balik ada kekurangan juga tentu dalam diri kita. Semoga dikasih Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus ini. Sesungguhnya kelemahan ada dalam diri setiap orang. Keterbatasan ada dalam diri seseorang. Dan itu diizinkan Tuhan. Supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Karena dalam kelemahan itu kuasa Tuhanlah yang akan bertindak. Nah, dengan demikian sekarang kita harus selalu bersyukur. Selalu andalkan Tuhan. Dan apapun yang diizinkan Tuhan ada dalam diri kita. Termasuk kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Sesungguhnya disitulah ranah Tuhan, area Tuhan untuk bekerja. Ya, jadi yang kita nggak bisa kerjakan, yang kita nggak bisa lakukan, disitulah kuasa Tuhan akan sempurna bekerja atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan menyesali diri, jangan menyalahkan siapapun atas kelemahan yang diizinkan ada dalam hidup kita. Tetapi mari belajar bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Karena dalam kelemahan kita justru ada Tuhan yang akan bekerja. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami lebih menangkap lagi pesan Tuhan ini. Lebih lagi juga Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.